Yuk jadi orang tua cerdas, cegah kekerasan seksual terhadap anak sejak dini. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perilaku seksual seseorang, baik dewasa maupun anak-anak, terhadap anak-anak yang berusia kurang dari 19 tahun. Pelaku adalah orang dewasa umur 19 tahun ke atas atau anak-anak umur 19 tahun ke bawah. Siapa korban? Korban adalah anak-anak usia kurang dari 19 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Di mana anak-anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual oleh pelaku dengan cara paksaan, ancaman, rayuan, tipuan, atau iming-iming. Cegah kekerasan seksual dan bekali anak-anakmu untuk mengetahui. Bekali anak-anak cara melindungi diri, cara menggunakan pakaian yang tertutup. Awasi anak-anak saat bermain di luar rumah. Laporkan jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Angka kekerasan seksual pada tahun 2014 sebagaimana yang dirilis oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak usia 6-12 tahun, 35% mengalami kekerasan seksual. Sementara anak usia 0-5 tahun mengalami kekerasan seksual 7,7%. Sementara catatan kasus kekerasan anak, Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak mencatat pada saat COVID-19 kasus kekerasan anak 11.952 anak. Kasus ini adalah sangat fantastis dan sangat tinggi, serta mengancam generasi anak muda yang akan datang. Siapa pelaku? Pelaku bisa orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Orang yang dikenal bisa terjadi kepada ayah, paman, pacar, tangga, termasuk diantaranya guru, teman, dan lain sebagainya. Di mana bisa terjadi di rumah teman, di rumah nenek, di rumah tetangga, di rumah kosong, di rumah sendiri yang tidak ada orang tua, tempat bermain, sekolah, termasuk diantaranya kos-kosan, toilet umum, dan lain sebagainya. Orang tua harus mengetahui terhadap macam-macam kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya kategori yang dianggap kekerasan seksual terhadap anak adalah memperlihatkan alat kelamin kepada anak, memegang atau menyentuh alat kelamin anak, melakukan hubungan intim atau memperkosa anak. Masturbasi di depan anak dan memaksa anak untuk masturbasi atau onani. Menunjukkan video porno, foto bugil, pesan cabul kepada anak. Memproduksi, memiliki, dan membagikan foto atau video porno anak-anak. Inilah macam-macam kekerasan seksual terhadap anak. Bapak dan Ibu harus mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah kekerasan seksual terhadap anak. Jaga tubuhmu. Tubuhmu adalah privasimu dan itu adalah hakmu. Yang berhak melihat, menyentuh, mengetahui adalah dirimu sendiri. Tidak boleh dilihat orang lain. Ayah dan ibumu hanya dapat menyentuh bagian tubuhmu saat membantu membersihkan dan membandikan. Ajari anak-anak atau bekali anak-anak untuk berkata tidak. Berteriak, tidak boleh, jangan, tidak mau, jangan begitu. Agar anak-anak terhindar dari kekerasan seksual. Bekali anak-anakmu untuk waspada terhadap orang-orang yang berperilaku aneh, termasuk orang-orang yang mengajak ke tempat sepi, yang mengancammu, termasuk diantaranya orang-orang yang merahasiakan untuk memberitahu kepada orang lain apa yang diperbuatnya. Biasakan anak-anak untuk dekat dengan orang tua, selalu terbuka dan senang bercerita pengalaman yang dialaminya. Jangan dimarahi anak-anak agar terbuka. Dengar keluhan dan apa yang dialaminya. Anak-anak di sini tidak bersalah.
Oleh karena itu, anak-anak harus diposisikan sebagai orang yang tidak dapat berpikir secara maksimal sehingga harus dilindungi dan tidak boleh disalahkan. Diayomi, diberikan pemahaman. Dan yang salah adalah pelaku kekerasan seksual. Bagaimana kalau terjadi? Orang tua tidak boleh takut malu untuk melapor, karena itu tindakan kejahatan terhadap anak. Pelaku harus disanksi agar tidak berbuat serupa lagi, termasuk kepada korban yang lainnya. Tenang, identitas anak apabila melapor kepada kepolisian akan tertutup, tidak akan diekspos, termasuk diantaranya nama, foto, dan kejadian tidak akan disebarluaskan kepada halayak ramai atau dipublikasikan. Undang-Undang Perlindungan Anak sangat memperlakukan anak sebagai generasi emas yang harus dilindungi. Hargai dirimu, jangan merasa rendah diri, tetap tangguh, dan waspadalah. Apabila mengalami kesulitan, Anda dapat berkonsultasi atau mendapatkan pendampingan dalam melapor tindak pidana dengan cara menghubungi 08193 9439 348. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain. Bersama-sama kita cegah dan lawan kekerasan seksual terhadap anak.